Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusran, NIM 183134/2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RPP yang saya buat yang berjudul olahraga dan kebudayaan. Yang pertama, pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang memiliki tujuan tertentu, seperti halnya melatih tubuh untuk kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga olahraga yang rutin dapat memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, dikarenakan metabolisme dalam tubuh dapat berjalan secara lancar. Menurut para ahli Dewan Olahraga Eropa, aktivitas spontan yang dilakukan secara bebas dengan mencari waktu luang untuk pergerakan tubuh demi menjaga kesehatan jasmani dan rohani tiap manusia, yang nantinya tubuh akan terasa ringan dan fresh dengan bantuan suplai oksigen menuju otak tidak terhambat. Yang kedua, handstand. Olahraga merupakan gerakan tubuh yang teratur dengan berirama yang ditujukan untuk memperbaiki kebugaran tubuh dan berguna juga sebagai meningkatkan imunitas tubuh agar menjaga kesehatannya. Yang ketiga, Cholik Motohir. Menurut Cholik Motohir juga memberikan pengertian olahraga sebagai proses sistematik yang terdiri atas setiap kegiatan dapat membantu perkembangan yang membina potensi jasmani dan rohani. Olahraga juga memiliki ideologi yang utuh dan berkualitas untuk mengangkat prestasi manusia berupa permainan dan pertandingan yang didasarkan pada dasar negara dan Pancasila. Yang kedua, pengertian dan budaya. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang dapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Andres Epik, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjaga ciri khas suatu masyarakat. Yang kedua, menurut Edward Burnett Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalam terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, menurut Selo Semarjan dan Selo Semardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang keempat, menurut M. Slamet Riyadi, budaya adalah suatu bentuk rasa cinta dan nenek moyang kita diwariskan kepada seluruh keturunannya. Keterkaitan olahraga dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari,
Olahraga juga mempunyai kaitan yang erat dengan budaya olahraga. Olahraga sendiri secara umum diartikan menjadi kegiatan yang bertujuan dalam menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani ataupun rohani. Kemudian budaya merupakan suatu bentuk hasil karya manusia di mana berasal dari hasil proses belajar manusia. Lalu budaya juga diwariskan secara turun-temurun, sudah sejak zaman nenek moyang sampai pada generasi menerus seperti sekarang ini. Budaya itu meliputi kebiasaan, tingkah laku, sistem pengaturan, serta norma yang berlaku. Karakteristik umum yang kerap dikaitkan dengan manusia ialah secara mempertahankan diri. Hal ini juga dapat membawa pengaruh yang besar terhadap budaya. Di Indonesia terdapat berbagai banyak bentuk kegiatan olahraga tradisional. Meskipun hanya sebagian kecil olahraga tradisional yang dapat Di Indonesia sendiri terdapat berbagai banyak bentuk kegiatan olahraga tradisional. Meski hanya sebagai kecil olahraga tradisional yang dapat tersorot media, dan diantaranya banyak kesamaan dalam permainannya, yakni dalam hal mempertahankan diri. Pada dasarnya semua kegiatan olahraga itu merupakan secara mempertahankan diri, di mana kita harus terus bertahan pada permainan olahraga tersebut. Yang ketiga, memaknai olahraga dan kebudayaan. Olahraga adalah kegiatan dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 4 perantara institution yang masing-masing terdiri atas berbagai aktivitas sebagai materi dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Kehidupan perantara tersebut adalah pranata domestik, kedua ekonomis, religius, edukasi, ilmu pengetahuan dan politik, estetik dan rekreasi, serta pranata somatik. Olahraga dapat dimasukkan dalam 2 pranata, yaitu pranata estetik dan rekreasi, dan perantara somatik yang berkenan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmani. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan programis manusia, walaupun menurut sejarah kebelakang olahraga pada awalnya juga diabdikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno, berarti bermakna sakral. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Pendakian gunung-gunung dianggap sebagai bentuk dedikasi kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak, apalagi jika dibarengi dengan ritual
pemujaan di puncak gunung tersebut. Berdasarkan data-data yang tersedia maka dapat dibincangkan berbagai fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Yang pertama, olahraga sebagai ritual untuk pemuja kekuatan. Yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Yang ketiga, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Yang keempat, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal. Ketika masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai untuk mempererat rasa kekuasaan bangsa. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda sign yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti dan di baliknya tanda itu mengacu pada referen acuan tertentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interpret yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima tanda sign, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepeda atau tanda yang telah berkembang. Dalam olahraga apapun yang bentuk lomba atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik. Dalam segi khusus tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu pada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang lebih ditentukan. Hubungan tanda antara tanda dengan acuan bersifat arbiter, maka yang bentuk adalah simbol. Jadi olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya yang meningkatkan diri sendiri agar lebih baik untuk para pesaing. Dalam pada internet yang membentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya-upaya sendiri menjadi yang terbaik. Sama dengan olahraga perlombaan, olahraga pertandingan sepak bola, bola basket, bela diri, polo air, dan sebagainya dianggap sebagai tanda sign yang mengacu kepada referennya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Pertalian antara kedua bersifat arbitrer. Makna olahraga dan kebudayaan. Pada bangunan ketiga terhadap dua triadik pris untuk memaknai olahraga. Jika olahraga sign dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referennya adalah rekreasi dan fungsi waktu acuan satu yang dilakukan
oleh orang-orang yang berolahraga itu. Lainnya hanya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referensinya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Acuan 2 pada itu hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan acuan 2 bersifat arbiter keduanya, maka tanda yang dihasilkannya adalah simbol. Dengan demikian olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media, aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau mempunyai prestasi. Interpret yang terbentuk dalam adalah perihal konsep olahraga rekreasi dan olahraga prestasi yang tentunya berbeda-beda. Sebenarnya interpret tersebut dapat menjadi tanda yang baru Sign 2 yang mempunyai acuan yang berbeda-beda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lainnya. Dengan demikian terbentuk triadik yang baru dan seterusnya tentu mempunyai interpret yang baru. Itulah yang dinamakan sinonis dalam upaya pemberian makna. Maka ringkasan ini tidak akan membahas semiosis dan dari mencari makna dalam olahraga, karena akan memperlakukan perbincangan yang lebih luas lagi. Makna museum olahraga. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan makna Museum Olahraga Nasional. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan perihal pendekatan semiotik dengan hubungan triadik PRIS. Maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional juga digunakan pula triadik PRIS. Hanya saja tradisi tersebut akan berbagai dalam beberapa aturan pemaknaan yang telah disebutkan sebagai satuan semiosis bagian V. Berikut adalah upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam konteks kebudayaan Indonesia. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.